Setiap kali pria ini berbicara, daun mulai terbang keluar dari mulutnya. Namun wanita yang duduk di sebelahnya sama sekali tidak bisa melihat daun-daun itu. Dia buru-buru menutup mulutnya, tapi daun-daun itu terus keluar tanpa henti. Tiba-tiba, dia terbangun ketakutan. Semua itu hanya mimpi, tapi saat dia sampai di rumah, dia terkejut. Sebuah pohon tiba-tiba tumbuh di halaman, dan begitu dia mengatakan sesuatu, daun mulai jatuh dari pohon itu. Dia bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia memanggil seorang bijak untuk meminta bantuan. Sang bijak melihat pohon itu dan berkata, "Hidupmu sekarang terikat pada pohon ini. Semakin sering kamu bicara, semakin banyak daun yang jatuh. Hari di mana semua daun jatuh, itu akan menjadi hari terakhir hidupmu." Dia tidak percaya. Dia mengambil mikrofon dan mulai rap dengan keras. Daun-daun terus jatuh dengan cepat. Ketakutan, dia mengambil kapak dan memukul pohon itu. Namun, begitu kapak menyentuh batang pohon, sebuah luka dalam muncul di perutnya sendiri. Kini, dia benar-benar yakin bahwa pohon itu terhubung dengan hidupnya. Dia berhenti berbicara dan mulai berkomunikasi melalui gerakan tangan. Namun, setiap kali dia menunjuk seseorang dengan marah, daun-daun itu kembali jatuh. Hidupnya semakin sulit. Dia bahkan belajar berbicara dengan matanya. Tapi suatu hari bosnya mengatakan mereka perlu menghibur klien penting. Dia dengan terpaksa setuju. Namun di rumah tukang kebun menyiram pohon itu dan saat dia duduk di restoran, keringat mulai menetes dari wajahnya. Kliennya takut dan pergi. Bosnya memarahinya, tapi memberinya satu kesempatan terakhir. Ketika dia bertemu dengan klien itu lagi, pada saat yang sama tukang kebun menyemprotkan pestisida ke pohon. Pria itu mulai merasa pusing, terhuyung-huyung. Dia tanpa sengaja menusukkan sumpit ke hidung bosnya. Dia kehilangan pekerjaannya. Dia berpikir mungkin berbuat baik bisa menghentikan kutukan itu. Dia memberi makan orang lapar. Dia bahkan menyumbangkan jam tangan Rolex miliknya ke seorang suster, tapi tidak ada yang berubah. Sekarang, hanya tersisa beberapa daun di pohon itu, dan dia tahu akhir hidupnya sudah dekat. Dia pergi ke istrinya dan berkata dengan tulus, "Aku sangat mencintaimu." Daun-daun mulai jatuh lagi. Lalu dia pergi ke makam ayahnya. Hanya 3 daun yang tersisa. Dengan menangis, dia berkata, "Ayah, aku sangat mencintaimu." Tiba-tiba, petir menyambar dan guntur terdengar. Dan begitu 3 daun terakhir jatuh, dia terjatuh di tempat itu. Namun, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia terbangun dengan terkejut. Itu adalah orang bijak yang sama di telepon. Dia berkata, "Pohonmu sudah penuh dengan daun lagi." Tapi bagaimana bisa? Mungkin karena dia memilih jalan yang benar di waktu yang tepat. Sudahkah kamu menemukan jalan yang benar?